seperti apa sistem cerdas, komputer sistem cerdas. Teman kedua itu seberapa jauh pengaruh sistem cerdas terhadap aktivitas manusia. Artinya seberapa jauh fungsional dari manusia itu didesak oleh sistem cerdas. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang peralatan-peralatan yang atau konsep yang akan dipelajari di dalam sistem cerdas, formula untuk sistem cerdas. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan belajar tentang lebih detail tentang konsep artificial intelligence. Yang kelima, kita akan belajar tentang neural network. Yang keenam, yang terakhir, kita akan belajar tentang fungsi logik. Oke, itu semua teori-teori konsep yang akan kita pelajari di UTS. Setelah UTS, sampai akan belajar lebih ke formulanya, bukan ke konsepnya. Paham ya? Ini nanti setelah UTS kan Bu Enda ya. Ya. Oke. Ya mungkin kamera bisa bicara di situ biar saya bisa serius juga. Oke. Sekarang kita bercerita tentang seberapa jauh sih fungsi manusia itu mulai digantikan oleh sistem cerdas. Begini, kalau speaker itu, jadi zaman dulu kan, ketika sistem cerdas belum begitu banyak seperti sekarang, orang itu banyak berpikir bahwa ketika memasuki arena yang non-linear, arena yang mulai sensitif, maka mesin tidak mau menyelesaikan. Gini, sedikit saya kembali pemahamannya kemarin bahwa ketika kita berbicara sistem cerdas mesin, maka ada mesin yang mengarah, ada mesin yang bergerak karena sebuah formula yang fix, formula yang tertentu, formula yang sudah diatur sejak awal. Tapi ada wilayah di mana mesin itu bergerak karena wilayah sensitif gitu. Ada mesin bergerak dengan sendirinya, dia tidak dibuat sebuah formula dasar untuk menyelesaikan ini. Sampai sekarang saya belum menemukan ya. Saya merasa bahwa sampai sekarang pun belum ada pesawat yang pilotnya adalah pesawat komersial ya, yang pilotnya adalah mesin. Kenapa seperti itu? Karena harus ada orang yang mengambil keputusan ketika wilayah itu wilayah sensitif. Jadi ketika pesawat itu naik dan ketika pesawat itu turun, itu maka diserahkan pada orang. Belum ada pesawat komersial yang ketika wilayah sensitif itu diserahkan pada mesin. Pak, gitu. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi. Karena mereka beranggapan bahwa ini sudah dekat dengan nyawa manusia. Ini dekat dengan masalah hidup dan mati. Begitu. Nah, dengan demikian ketika masuk wilayah sensitif, oh sudah, mesin jangan ikut campur. Biarkan manusia yang mengendalikan. Maka untuk itu perlu seorang pilot. Artinya apa? Artinya mereka masih tidak percaya bahwa sistem cerdas yang mereka punya, sistem cerdas itu punya teori sendiri, punya formula sendiri, punya langkah-langkah sendiri, itu sudah sedemikian berkembang dengan baik. Artinya harusnya sudah bisa menyelesaikan. Gitu. Jadi ketika kita main game seperti yang saya unggah kemarin, Asimo ya, Asimo dan program robot catur. Robot catur itu kan sudah mengalahkan manusia kan? Iya. Artinya bahwa kalau dipikir seperti itu, mesin dengan non-linear programmingnya, dengan program sensitifnya, itu sudah bisa untuk bertingkah laku seperti manusia. Kenapa sampai sekarang belum berani ada pilot yang mesin? Kalau mobil sudah mulai ada,
Jadi mobil dengan kecepatan sekitar 60 km per jam itu sudah dikendalikan oleh mesin. Jadi dia jalan sendiri, tinggal menentukan koordinatnya di mana, dia tinggal berjalan dengan menggunakan konsep ini, dengan menggunakan konsep sensitif. Begitu. Ini wilayah yang akan kita pelajari di sistem cerdas. Kenapa sistem cerdas itu ada? Sistem cerdas itu adalah sebuah mekanisme yang dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus. Paham? Kemarin kita sudah bahas kasus sensitif atau belum? Belum. Ya, saya ceritakan ini. Ada wilayah yang fixed problem, ada wilayah yang sensitive problem. Ini yang jadi masalah utama. Kalau wilayah fixed problem itu kita bisa merumuskan dengan tepat, dengan baik. Salah satu contoh ketika kita mau mendefinisikan gerhana bulan, gerhana matahari, kita bisa menghitung, kita bisa melakukan formula dengan ketepatan yang relatif tinggi. Artinya kita bisa menyelesaikan dengan fixed problem. Ketika kita mau bahas tentang komputer, tentang monitor, tentang satelit, itu semua formulanya itu fixed problem. Sehingga kita membuat komputer ini dengan formula yang kita berikan pada semua elemennya, semua prosesornya, akhirnya berjalan dengan kaidah yang sama di semua tempat. Ini fixed problem. Ada wilayah yang dia sangat sensitif. Maksudnya gimana? Begini. Kalau misalkan kita ingin menjatuhkan debu di sebuah tempat tertentu dengan kondisi yang relatif sama, apakah kita bisa memberi jaminan bahwa yang muncul angka yang sama? Tidak mungkin. Begitu. Terus bagaimana caranya saya bisa melakukan face recognize dari orang yang sama? Jangan berpikir orang berbeda dulu. Orang yang sama saja itu ketika kita foto, apakah kita akan mendapatkan gambar yang sama? Persis, artinya posisinya sama, miringnya sama, segitinya sama. Sangat tidak mungkin, sangat susah kita mendapatkan gambar foto wajah di mana orang itu berada pada posisi yang sama. Sehingga karena susahnya itu, maka kita tidak mungkin membuat if-then sebuah aplikasi untuk pengenalan pola wajah, gitu ya. Face recognize itu adalah sebuah wilayah yang sensitif. Jadi ketika wilayah itu sensitif, maka kita tidak punya pilihan lain. Tidak bisa kita selesaikan dengan program if-then. Kalau mau bertanya silakan. Gitu. Ketika kita memasuki wilayah yang deterministik, semua formulanya tahu, but unpredictable. Ketika susah terprediksi, maka kita harus menyelesaikan dengan formula yang lain. Misalkan ini. Ketika saya bahas tentang fluida, semua serba jelas. Jika tekanannya sekian, jika kelembapannya sekian, maka alirannya akan seperti ini. Ketika itu jelas, maka nggak perlu sistem cerdas, nggak perlu sistem sensitif. Begitu. Tapi ketika pada kondisi yang sama, pada suhu yang sama, dinamikanya jadi berbeda. Itu karena kekenalan tertentu. Pada kekenalan tertentu kan dia menjadi turbulensi. Ketika turbulensi itu chaotic, ketika chaotic itu susah terprediksi. Ketika kekenalan tertentu maka dia menjadi susah terprediksi, maka formula yang kita pakai sudah tidak berlaku lagi. Pak. Formula yang kita pakai sudah tidak berlaku lagi. Maka untuk itu harus menggunakan formula sensitif. Dan formula sensitif ini biasanya adaptif, bergantung pada waktu tertentu. Semoga Pak. Ini ketika saya mau menanam jagung, di situ tanahnya saya buat homogen, pupuknya saya buat homogen. Kemudian jagung yang mau saya tanam, saya buat dengan ukuran yang sama. Saya tanam dengan kedalaman yang sama, waktu yang bersamaan. Ketika muncul, apakah kemudian bentuk cabangnya sama? Tidak. Ini wilayah sensitif. Pak, jika wilayah itu tidak sensitif, maka pasti cabangnya sama. Sama dengan kalau misalnya saya mengukur kecepatan sebuah bola jatuh
dari ketinggian 1,5 meter, saya lakukan di sini, saya lakukan di Amerika, saya lakukan di Papua, saya lakukan dimanapun, saya bisa menghitung dengan kecepatan yang relatif sama. Ketika kecepatan yang relatif sama, saya menghitung dengan relatif kondisi yang sama, maka ini wilayah yang fixed problem. Mengerti? Bagaimana elektron itu bergerak, bagaimana mikroprosesor itu bergerak, maka ini wilayah fixed problem. Mengerti? Tidak kadang-kadang elektron itu bergerak begini, kadang begini, sehingga akhirnya komputer menjadi tidak pernah mau bisa jalan gitu. Karena dia punya dinamika yang selalu berbeda. Ini wilayah yang fixed problem. Wilayah yang dengan keilmuan tertentu, dengan aturan tertentu, dengan formula tertentu kita bisa menyelesaikan. Paham? Ada wilayah yang dimana formula kita sering gagal, gitu. Oke, coba kita membuat formula tentang cuaca. Ini adalah formula Lorentz. Ketika kita membuat formula tentang cuaca, suhu, kelembapan sekian, kita tidak bisa melakukan analisa buat sebuah persamaan bahwa ketika suhunya sekian, kelembapan sekian, maka akan terjadi hujan. Tidak ada persamaan. Sampai sekarang kita tidak pernah menemukan persamaan tumbuhnya pohon. Sampai sekarang kita tidak bisa menemukan persamaan cuaca. Sampai sekarang kita tidak bisa menemukan persamaan bagaimana orang yang smoker, siapa yang ahli smoker, ahli bisa. Ketika sampai itu membuat asap itu sangat sensitif. Ketika sampai membuat asap dengan gambar kucing kan begitu. Kucing. Yang pertama muncul gambar kucing, yang kedua sampai memunculkan gambar kucing lagi, pasti kucing yang berbeda. Saya tidak akan mampu untuk membuat ini yang sama, meskipun sampai memonyongkan dengan delta 0,01 mikrometer. Susah. Meskipun dengan tekanan yang sekian bar yang sama, beda selisihnya 0,01 misalnya seperti itu. Dengan tekanan yang sama, dengan posisi yang sama, sampai susah untuk memprediksi. Ketika sensitif, sangat sensitif, maka jangan menggunakan formula ini. Jadi ada dua kutub besar. Ini adalah fixed problem. Fixed problem yang sampai pelajari selama ini dengan Pascal, DLP, dengan formula apapun, dengan hitung-hitungan yang integral dan sebagainya ada di sini. Ketika di sini sampai tidak bisa pakai integral, sampai tidak bisa pakai formula, sampai tidak pakai diferensial, tidak bisa pakai persamaan apapun yang ada di sini. Ini persamaannya khusus, formulanya juga khusus. Paham? Jadi ketika menyelesaikan hal yang sensitif, maka sampai tidak boleh menggunakan yang ada di sini, karena nggak bisa. Titik tengahnya itu adalah statistik. Titik tengahnya adalah tren. Beberapa orang mengatakan, oke, ketika saya sudah nggak sanggup lah untuk menyelesaikannya, maka saya serahkan pada statistik untuk melihat trennya. Paham? Gitu. Jadi ketika kita berbicara dadu saya letakkan dan kemudian saya jatuhkan, maka para ilmuwan berbicara ini wilayah statistik. Ini bukan wilayah fixed problem. Begitu. Sementara orang sering mengatakan di sini itu ada wilayah yang sangat tidak teratur. Oh, bukan masalah tidak teratur, dia teratur, tapi dia sensitif. Sensitif terhadap inisial kondisi, sensitif terhadap kondisi awal. Ketika masuk ke wilayah sensitif terhadap kondisi awal, maka saya tidak akan mampu untuk menyelesaikan dengan menggunakan fixed problem. Paham? Ngerti kasus? Kenapa sistem cerdas itu harus muncul? Dikarenakan ini. Paham? Ada pertanyaan? Oh enggak. Yang tidak pernah bertanya nanti di menit 10. Ini enggak ada kasus ketika dia harus digunakan sistem cerdas, tapi bisa digunakan fixed problem itu tadi. Energi kita terlalu banyak apabila kita salah tempat. Jika ini kasusnya fixed problem diselesaikan dengan nonlinear system, maka kita habis energi di sini. Enggak pasti tidak pada tempatnya. Begitu juga ketika kasusnya itu adalah kasus sensitif, kita selesaikan dengan fixed problem. Terlalu banyak energi yang harus kita buang di sana. Dan banyak orang melakukan seperti itu. Banyak orang tidak pernah menganalisa dulu apakah memang ini kasusnya sensitif atau kasusnya tidak sensitif. Harus dicek. Ketika inisial kondisinya itu mepet, hasilnya itu jauh, misalkan ini. Sama dengan tadi ya, yang gambaran gampang saja. Saya kan membuat pipa untuk menghasilkan sebuah asap. Asap, misalnya orang India itu kan sering buat
asap itu ditutup atau gimana, sehingga akhirnya membentuk sebuah anggap aja tulisannya, halo, misalkan bisa begitu. Misalkan bisa begitu. Nah, ketika dia membuat itu, dia berusaha hal yang sama, pasti dihasilkan sesuatu yang berbeda, huruf H yang berbeda, paham ya? Tidak akan pernah bisa sama, kecuali dia sangat sama. Kalau sensitif itu, misalnya katakan aja, jarak saya membuat lubang untuk keluarnya asap tadi itu selisihnya 0,01 itu sama, maka dia hanya sensitif 0,01. Tapi ada yang 0,001 saja, itu bedanya segitu, itu sudah dihasilkan hal yang berbeda, paham? Ya, makin sedikit inisial kondisi, titik awal yang sama, kemudian hasilnya berbeda, dia makin chaotic. Ini harus dicek dulu, paham? Jadi kalau mau ngecek apakah memang ini sensitif atau tidak, lihat ketika inisial kondisinya itu saya geser sedikit, apakah posisi, apakah suhu, apakah kelembapan atau apapun parameter yang ada itu saya geser sedikit, kemudian dia menghasilkan hasil yang lintasannya jauh berbeda, maka ini sensitif. Ketika sensitif, jangan coba-coba menyelesaikan dengan fixed problem, karena kalau kita menyelesaikan dengan fixed problem, energinya besar. Yang dimaksud dengan energi yang besar, ketepatannya jadi rendah, hasil yang didapat jadi rendah sekali, paham ya? Hasil yang didapat jadi, ketika kita menggunakan sensitif dengan fixed problem, kita paksa, biasanya ditambahi suku-suku tertentu, biar ditambahi persamaannya, ditambahi konstanta-konstanta yang aneh untuk melakukan koreksi. Itu pinginnya membuat supaya daerah sensitif itu bisa didekati dengan fixed problem. Biasanya hasilnya tidak memuaskan. Nah, karena masih sensitif, dia masuk ke wilayah yang sangat sensitif, tidak bisa diselesaikan dengan fixed problem. Ya, karena fixed problem di sini adalah sebuah persamaan yang melakukan aproksimasi, melakukan pendekatan, di mana pendekatannya itu tidak bermasalah. Teori butterfly effect, di mana kepakan sayap kupu-kupu menghasilkan badai tornado kepakan sayap kupu-kupu di Surabaya menghasilkan badai tornado di Jakarta, misalnya seperti itu. Hanya kepakan sayap kupu-kupu saja yang sering diabaikan orang, yang sering dianggap tidak punya makna, tapi bisa menghasilkan badai tornado. Jika ini terjadi, maka ini adalah kasus sensitif. Jika ini terjadi, maka tidak bisa diselesaikan dengan fixed problem. Gitu, ya. Jadi kalau kita kita tahu bahwa ini adalah wilayah sensitif, serahkan pada teori sensitif. Ketika ini wilayah fixed problem, maka selesaikan dengan wilayah fixed problem. Oke, kembali ke pembicaraan awal saya. Ketika kita berbicara area non-linear, area sensitif ini, beberapa orang menganggap ini sudah bukan wilayah mesin, gitu. Kenapa? Karena mesin tidak punya formula untuk ini. Mereka beranggapan seperti itu. Sehingga ketika berbicara di wilayah ini, serahkan pada manusia. Sama dengan pesawat tadi. Ketika sudah masuk ke wilayah yang sensitif, maka mesin tidak boleh pegang kendali. Mesin fly by wire itu ketika sudah ketinggian sekitar 37.000 kaki dan ketika ketinggian sudah aman, orang sering mengatakan ketinggiannya aman. Sampai dengan pesawat Malaysia yang sekarang hilang itu dia sudah di ketinggian aman. Bukan ketinggian ketika naik. Ketika naik sensitivitasnya tinggi. Dan itu ditangani oleh pilotnya. Mesin tidak boleh menangani itu. Tapi kalau dipikir, orang sering mengatakan, orang-orang yang di sini, orang-orang yang belajar tentang non-linear system, orang yang belajar tentang sensitivitas mengatakan, mesin bisa loh. Mesin bisa loh menangani ini. Mesin bisa loh, gitu. Jadi jangan hanya manusia. Kami juga mempelajari, kami juga merumuskan, kami juga membuat formula bagaimana ini bisa tertangani oleh mesin. Paham? Mengerti? Maka muncullah yang sekarang yang saya minta kemarin sampai melakukan analisa, muncullah robot-robot yang humanoid. Ya, itu semua pakai sensitive problem. Kalau dia pakai fixed problem boleh mesti. Untuk jalan saja, begitu ya, sedikit miring saja boleh ya. Ya, kakinya bisa melentur begini, itu pakai fuzzy. Kalau pakai fixed rod, jika jalannya naik ke atas, maka tekanannya sekian, enggak bisa. Suruh dia pegang telur saja, pasti hancur.
Karena nggak bisa pakai if, nggak bisa pakai if then, gitu. Tidak bisa pakai formula itu. Harus diselesaikan dengan kasus sensitif. Nah, artinya sebenarnya teori-teori di sini sudah berkembang dengan pesat, meskipun manusia masih belum berani. Ketika itu berhubungan dengan nyawa, mereka sering mengatakan jangan masuk dulu deh. Nah, tapi sebenarnya teorinya di sini sudah begitu dahsyat. Pak, oke. Jadi minggu ini orang melakukan eksplorasi. Seberapa jauh sih mesin di sini sudah mulai menggantikan manusia? Harusnya kan di sini kan wilayahnya manusia kan. Ketika fix problem, oke, mesin bergerak dengan banyak. Ketika wilayah sensitif, udah urusannya manusia. Tapi sekarang orang di sini tuh mulai nganeh-nganeh gitu kan. Orang-orang yang belajar orang-orang non-linear system itu mulai aneh-aneh mengatakan bahwa mesin juga bisa melakukan seperti ini. Gitu. Di wilayah mana? Wilayah yang jauh dengan nyawa, is oke, orang enjoy aja. Mesin disuruh bermain catur, kan enjoy nggak ada orang yang mati kan? Gitu. Padahal sebenarnya bermain catur saja itu sudah wilayah sensitif. Sensitifnya di mana? Ya variannya itu. Jadi ketika dia maju kuda, maka mesin mau ngomong apa itu kan variannya sangat banyak dan sangat sensitif, sangat mudah berubah untuk orang lain, dan sebagai dia nggak mungkin pakai if raja di sini dan di sini ada pion dan di sini ada terlalu banyak if. Ketika berhubungan dengan nyawa, tidak semua orang rela. Ini yang saya ingin sampaikan minggu ini, membuat sebuah tulisan tentang seberapa jauh sih orang-orang di sini, seberapa jauh sih orang membuat mesin di wilayah non-linear system itu sudah mulai menggeser posisi manusia. Seberapa jauh gitu. Jadi salah satu contoh, apakah boleh sebuah mesin atau seonggok mesin itu mampu memberikan suntikan khusus pada orang-orang tertentu, memberikan tekanan. Misalnya begini ya, ada orang yang sakit jantung gitu. Sekarang ini kan ada alat yang saya nggak ngerti namanya, JDL gitu kan. Jadi ketika ada orang sakit, ketika di situ apa ya istilahnya, saya semua dapat apa ya? Pokoknya itu yang bunyi sudah itu kan bumi ya. Anggap saja dia jantungnya. Nah, ketika dia bunyi tertentu, sebenarnya kalau misalkan non-linear sistem atau mesin yang non-linear, dia nggak perlu manggil suster kan? Gitu. Jadi mesin langsung lihat ini, wah sih wayai. Gak perlu, atau paling tidak minimal mesin itu ngomong sendiri, suster gawat 5 menit lagi mati udah gitu. Ketika berhubungan dengan nyawa tidak diizinkan, belum diizinkan. Sampai nanti kita generasi kita, apakah memang sudah mulai meyakinkan semua orang bahwa ketika wilayah ini pun bisa dihandle oleh mesin. Anggap saja di depan orang yang sedang sakit itu sudah robot yang sedang memantau, ayo gimana. Ketika sedang pusing itu kepala sama si robotnya gitu ya. Kemudian jantungnya duduk sendiri. Apakah mesin tidak mampu seperti itu? Mampu tidak? Mampu. Ya, tapi kenapa tidak? Belum boleh. Masalahnya belum boleh. Ya. Jadi ketika memberikan treatment belum boleh. Tapi ketika mensensor, melakukan analisa apakah jantungnya sehat atau tidak, boleh. Selama hanya sebagai monitoring. Tapi ketika itu sebagai action untuk melakukan terapi, minggir dulu. Ya. Diagnosis selama ini masih diizinkan, karena tetap saja yang memberikan treatment harus orang. Jadi misalkan saja dia dipasang perangkat canggih gitu, orang yang sangat kaya di perangkat sangat canggih gitu. Misalkan ketika dia jalan kemudian androidnya bilang, Pak awas bapak sebentar lagi mau jantungan, silakan dulu. Misalnya gitu, itu boleh. Selama hanya melakukan monitoring itu. Tapi ketika kemudian dia memberikan terapi menekan jantung begitu, belum boleh. Artinya ini tantangan buat kita sampai kita bisa meyakini bahwa itu valid. Gitu ya. Beberapa orang masih menyatakan bahwa itu mesinnya bener lah gitu. Jangan kan begitu ya. Ketika pooling di DPR saja sampai sekarang tidak berani pakai IT kan.
masih pakai ngacung, ayo hitung berapa, gitu. Ketika polling voting, kenapa nggak perlu pakai IT? Karena lo jangan-jangan mau di playout no, tinggi 10 udah di 15 gitu. Sebenarnya kan ada teknologi, ada tata cara, ada SOP yang bisa dipakai untuk memastikan bahwa peralatan atau software ini benar berjalan atau tidak. Sebenarnya begitu kan? Pola pikirnya aja masih belum ke sana, belum ke IT, Pak. Sehingga sampai sekarang dokter-dokter pun menganggap bahwa apa yang kita pelajari ini tidak baik bagi mereka. Saya tahun ini membimbing sistem pakar, ya. Sistem pakar tentang penyakit. Dari teknologi medik. Jadi suatu saat nanti ketika ada penyakit tertentu, sebenarnya banyak yang kapan ini ya. Jadi ketika suatu saat nanti ada orang ketika tanya penyakitnya tidak perlu datang ke dokter. Dia hanya membuka aplikasi itu, membuka tabnya, dan dia bertanya kepada tabnya itu. Tab, saya sakit apa? Oh, Mbak. Silakan pegang kepalanya, Mbak. Hangat ya. Kalau gitu coba lihat bulu matanya dan begitu. Sekarang dia jawab semua, akhirnya dia bisa beri kesimpulan, oh Mbak ini alergi. Nah, misalnya kan berkata seperti itu. Apakah itu memungkinkan? Mungkin. Selama ini kita main game kan enjoy aja kan. Ketika kita berbicara itu game, ketika kita berbicara main game dengan Kasparov dengan kecerdasan Kasparov, misalnya kita bermain catur. Gitu. Kita aman-aman saja bahwa sebenarnya itu adalah sistem cerdas. Gitu. Ketika kita main game Dota, musuh kita itu mesin AI kan, artificial intelligence itu juga mereka menggunakan sistem cerdas. Nggak mungkin pakai IDEX, nggak mungkin, nggak selesai. Pak, kita sering main itu, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa itu suatu saat bisa melakukan sesuatu yang besar, yang meledak. Malah orang berpikir bahwa tahun 2015 orang itu akan menikah dengan robot. Ya. Dan sekarang saya melihat ada robot yang berfungsi secara human, secara fungsionalitas berfungsi sebagai manusia. Ada yang robot memang dibuat seperti manusia. Sudah banyak. Meskipun masih sangat kaku ya, tapi perkembangan ke depan itu akan makin smooth. Jadi bagaimana robot melangkah, bagaimana robot big dog itu ya, robot yang tentara itu, tentara Amerika. Ketika ditendang pun dia enggak berbulan-bulan, dia tahu bagaimana cara menyeimbangkan diri. Gitu. Asimo aja sudah bisa loncat-loncat gitu. Ya, belum pernah ada robot yang bisa loncat, hanya Asimo yang tertinggi. Untuk loncat saja, sampai membuat sebuah formula untuk loncat saja bingung kan? Persamaan loncat nggak ada. Persamaan loncat. Oke, buatkan sekarang persamaan loncat. Tidak ada persamaan untuk karena apa? Karena di wilayah ini nggak bisa. Wilayah ini harus ada, harus fix, harus ada persamaan meskipun itu adalah sebuah logika matematik. Kalau di sini tidak bermain di persamaan, gitu ya. Besok kita akan belajar di wilayah ini. Gitu. Ini tidak, kalau di sini kita bermain dengan wilayah persamaan tumbuhnya jagung nggak ada. Jadi saya main Dota pun tidak bisa menemukan bagaimana persamaan tumbuhnya jagung. Nah, tahu sekarang wilayah mana? Bagus. Mau tanya? Ayo. Tapi sekarang tahu ya, di wilayah mana sistem cerdas, di wilayah mana sistem sensitif itu berada, dan seperti apa dia terjadi ketika formula-formula yang ada di sini tidak sanggup untuk menyelesaikan, tidak sanggup. Meskipun beberapa orang mencoba untuk memanipulasi persamaan yang ada supaya bisa menyelesaikan ini, hasilnya biasanya tidak memuaskan. Ada beberapa orang yang memaksa, seperti kemarin saya membimbing mahasiswa S3 untuk mencoba melakukan analisa sakitnya orang berdasarkan gambar yang ada. Oke, gambar seperti apa? Dia mengidentifikasi bagaimana histogramnya. Dia mengidentifikasi bagaimana pola gambar yang ada. Ada sekian banyak persamaan untuk memastikan bahwa dia sakit kanker stadium berapa. Oke, menurut saya ini pemaksaan kehendak. Ini pemerkosaan sistem. Artinya bahwa sistem itu sebenarnya di sini. Tapi karena
mereka ingin ngotot, banyak ilmuwan kan ingin ngotot ini diselesaikan dengan kasus di sini. Gitu. Sekarang apa saja para ilmuwan disuruh membuat sebuah analisa bagaimana persamaan dadu, nggak akan pernah ada, nggak akan pernah ada persamaan dadu. Meskipun kita tahu ada gaya gesek, kita tahu ada gaya gaya tekanan atas, gaya simetris, gaya macam-macam yang bisa kita analisakan di sana. Tapi untuk membuat simulasi dengan persamaan tertentu dari dadu itu tidak pernah bisa. Bisanya dengan artificial light, apa itu nanti kita bahas. Pak? Nah, sekarang minggu ini tema kita adalah seberapa jauh wilayah yang tadinya dihandle oleh manusia sudah mulai ditekan oleh mesin. Ya, seberapa jauh wilayah yang dulu diharamkan untuk mesin bertindak, tapi sekarang sudah mulai dihandle oleh mesin. Gitu. Seberapa jauh? Ambil dari Facebook, ambil dari YouTube, ambil dari apapun, informasi dari website, ambil informasi paling tidak satu atau dua, satu lah minimalnya. Saya akan analisa. Ini dulu, ketika sistem adaptif, sistem cerdas itu belum berkembang banyak, ini harus ditangani oleh manusia. Tapi sekarang mesin sudah bisa menangani ini. Kalau ditonton memang di YouTube itu ada demo mobil yang berjalan sendiri. Itu salah dicontoh. Itu sudah, ini nggak boleh sampai pakai, jadi sudah dicontoh. Jalan tukang seperti itu. Ini dulu nggak mungkin, nggak pernah ada. Kalaupun misalkan mesin seperti mobil-mobil mahal, itu hanya wilayah yang tidak masuk di dalam pengambilan keputusan. Ketika pengambilan keputusan, orang harus mengambil keputusan. Jadi mesin-mesin yang mobil-mobil yang elit itu dulu ketika naik dia mengefisiensikan diri dengan melakukan manuver-manuver yang ada di dalam mesinnya sehingga efisiensinya rendah. Gitu. Jadi ketika naik itu kan perlu, kalau misalkan kita yang manual kan perlu kapan gigi 1, kapan gigi 2, kapan nggak punya gigi gitu. Terus gasnya seperti apa itu kan diatur ya. Kita yang ngatur sendiri secara manual. Akhirnya kemudian ada yang otomatis sampai pada titik tertinggi itu diatur oleh mesin. Gitu. Ya, diatur oleh mesin. Sama dengan pesawat, ketika sudah begini sampai buat mainan dulu. Mau pesawatnya karena dia menjaga keseimbangan. Tapi ketika dia mau turun, pesawat mesin pengendali pesawat sudah lepas tangan. Oke, mau gue silakan. Mau dirunggu ya dirunggu itu. Jadi meskipun semua dinamika coba diatur, tapi ketika pengambilan, ketika titik sensitif tidak boleh belum dilakukan oleh mesin. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa mesin pesawat yang Boeing 777 yang katanya paling elit itu ya, pilotnya itu wis kayak pemain game. Jadi dia hanya melihat tombol, hanya penekan tombol. Lampu merah tekan, lampu hijau tekan, kayak orang main game gitu. Katanya begitu. Tapi tetap saja harus ada orang yang mengambil keputusan. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba pilotnya tertidur. Bisa landing gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia harus mengambil keputusan untuk melakukan landing dan naik. Gitu. Ini area yang kita bahas dalam perkuliahan ini. Sampai nanti ketika sampai tugas akhir atau sampai ketika melakukan penelitian di beberapa kasus, analisa dulu apakah memang ini masih wilayah sensitif atau masih wilayah yang fixed problem. Ketika masih wilayah yang fixed problem, maka tidak ada pilihan lain. Saya harus menggunakan fixed problem. Tapi ketika masuk wilayah sensitif, maka saya harus menggunakan kaidah-kaidah sensitif. Canggih. Ayo, siapa yang mau bertanya? Monggo. Misalnya tadi kan ada batasan antara medicine nggak boleh menggunakan terapi. Nah, apa selama ini nggak ada alat buat terapi yang menggunakan sistem cerdas? Dan kalau contohnya saya kayak gigi karies, nah saya kedepannya ada alat yang bisa menentukan seberapa parah tingkat kerusakan gigi karies itu, terus digunakan dengan tingkat kerusakan ini diberikan laser begini, akhirnya giginya bisa sembuh. Seperti itu apa masih belum ada? Ketika itu adalah action
ketika itu adalah tindakan terhadap kesehatan, saya belum lihat. Ya, tapi ketika masih monitoring, ya. Jadi ketika misalkan ada operasi mata dilakukan oleh robot begitu, itu pasti pasiennya lari duluan. Ya, saya kira sampai wis ikhlas, nggak usah pakai bayar ya, biasanya operasi katarak itu 10 jutaan ya. Bisa sampai nggak usah bayar. Semua orang, ayo orang-orang nggak usah bayar sekarang. Berani kan dia yang dapat ternyata robot Aduh, ada. belum kan udah pegang duluan pasti. Karena apa kan kita kepercayaan kita terhadap mesin itu masih rendah di wilayah itu. Karena sebenarnya sistem juga bisa. Nah selama ini saya belum menemukan yang sangat dekat dengan nyawa ya. Misalkan operasi gitu ya. Apakah kemudian mesin tidak mampu melakukan operasi? Bisa kan harusnya. Sistem normnya harusnya bedas, kemudian buka, ngambil jantungnya, gitu. Bisa kan seperti itu ya? Tidak benar. Misalkan ada seperti itu. Apakah mesin tidak bisa? Secara teknologi memungkinkan begitu dibuat, tapi itu tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi kalau misalnya sampai ingin membuat sistem, jangan menentang ke sana dulu, karena ini berat, ya. Jadi misalnya sampai membuat peralatan menyentuh kesehatan orang, itu biasanya tidak akan diizinkan. Tapi ketika itu sebagai sensor, sebagai second opinion daripada dokter dan sebagainya, oh masih diizinkan. Ya, jadi ketika mendeteksi oh gigi ini harus di laser sekian persen, sekian derajat, tidak bisa. Tapi kalau misalkan itu melaser sendiri, bolongi sendiri, buka mulutnya sendiri, nggak mungkin. Belum mungkin menurut saya. Saat ini belum mungkin. Ego manusia masih belum mengizinkan itu berlaku. Tapi padahal sebenarnya apakah itu tidak mungkin dilakukan? Ya. Masih belum menjawab pertanyaan? Ya, begitu. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh mesin, tapi banyak hal yang manusia secara ego tidak mengizinkan mesin untuk melakukan itu. Ketika berhubungan dengan nyawa, harusnya kalau misalnya tekanan jantung dan sebagainya, harusnya kan tekanannya kan tidak konstan kan. Sekarang alat picu jantung itu pakai nonlinear tidak, dia pasti pakai tekanan yang konstan. Apakah coba dicari literatur begitu? Apakah sudah ada pompa jantung itu berdasarkan emosi? Ketika emosi gini, ketika emosinya rendah, dan seterusnya. Gitu. Ada seperti itu. Jadi ketika orang sekarang berpikir, nah kalau misalkan nanti softwarenya rusak, gimana ya mati sama dengan jantungnya yang nggak berfungsi ya mati juga. Gitu. Iya, terus ini sama dengan koma, saya sudah koma. Ya restart. Yuk, monggo. Mungkin bertanya dengan tugas saya, monggo silakan. Kalau operasi jarak jauh itu fixed problem. Robot hanya mengikuti tangannya orang yang dari jarak jauh. Gitu. Jadi ada orang yang dari sini mencoba secara 3 dimensi, secara video conference menggerakkan sesuatu, di sana robotnya bergerak juga gitu ya. Gitu. Nggak bisa kalau misalkan profesor yang ada di Jakarta katanya operasi yang ada di Papua gitu. Robot sekarang jantungnya ambil gitu. Dia ngambil sendiri, kebanyakan. Kebanyakan. Tapi kalau bisa dikontrol sama orang dan sebagainya ya masih bisa. Jadi masih fix problem karena dia hanya meniru yang ada di sini. Tapi kalau saja mengambil keputusan sendiri belum boleh. Gitu. Oh. Kan sudah disepakatan Pak, kenapa kok tidak bisa mengambil? Itu pertanyaannya. Saya tanya pada para dokter yang tidak mengizinkan. Intinya gini, ketika sampai dioperasi oleh robot sampai ikhlas. Ketika sampai sakit, usus buntu katanya gitu. Mbak, ini ada operasi usus buntu. Berapa harganya? Enggak aja. Yang gratisan. Ada Mbak. Itu sistem akar yang robot. Gimana? Oke. Ini berdaya robot. Jadi ketika gagal, ketika ada malware, ketika gunting yang ketinggalan di dalam, itu tidak ada yang bisa disalahkan gitu. Ya,
Karena tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi, siapa yang bertanggung jawab? Programmernya. Loh, programmernya sudah buat dan setelah itu tidur. Yang salah apa? Ya, mungkin karena listriknya konslet dan wehas, apapun itu. Apakah sistem ini memungkinkan? Memungkinkan. Cuma orang selalu berpikir jeleknya saja. Gitu. Sementara ketika kita main game, ya kita enjoy bahwa dia cerdas. Ketika main catur seperti kemarin, kita enjoy ketika robot bermain catur dengan kita. Kita tidak pernah pikir, oh jangan-jangan robot ini nanti konslet. Ketika konslet, aku menang. Enggak pernah. Sama dengan ketika Kasparov, saya pernah membaca sekilas cerita ketika Kasparov orang nomor 1 pecatur dunia lawan robot. Dia itu bingung karena robot itu ketika diajak emosi dia nggak bisa. Biasanya kalau misalnya petarung sesama orang itu kan bisa dipengaruhi emosinya kan gitu. Misalnya Kasparov tiba-tiba garuk-garuk kepala gitu, seperti orang sedih, seperti orang susah. Padahal sebenarnya dia nggak susah gitu ya. Dia membuat musuhnya supaya merasa saya tidak jatuh. Padahal sebenarnya tidak bisa kan. Sementara robot itu kalau begini robotnya tenang, ayo maju. Ayo jangan maju. Robotnya tenang-tenang saja gitu. Tapi apakah kemudian robot tidak punya perasaan? Definisikan perasaan itu maka dia punya perasaan. Pak, robot yang punya perasaan sudah banyak. Gitu. Robot yang sedih ketika sampai marah-marah juga ada. Cari di komputer. Now. Robot yang dimana ketika kita marah-marah dia sedih sebagainya. Sekarang sudah dianalisa bagaimana wajah sedih dan sebagainya kan, bagaimana kata menyakiti dan sebagainya sudah mulai dianalisa. Bagaimana mengidentifikasi itu besok kita bahas. Ketika kita membahas konsep 3 kelompok besar sistem artificial intelligence dalam network informasi logik. Kita akan bahas bagaimana membuat sebuah mesin bisa punya perasaan. Pak, gitu. Sekarang jam berapa? Jam 4 kurang 10. Oke, kita sampai jam berapa?